itu ada 5 peserta. Pas mendekati hari H itu kan ada sepeda gembira itu. Akhirnya yang 3 mengundurkan diri. Terus tinggal 2 atau berapa. Final pas hari H, yang 1 mundur. Saya mau mundur itu. Karena itu hiburan sepeda gembira. Akhirnya mau nggak mau dari situ kita melawak, dan alhamdulillah dari situlah mulai kita awal lepas naskah gitu. Oke, terus saya ingin sharing ya. Kalau sukses itu ada 2, kalau secara umum bisa dengan akademis, bisa dengan jalur bakat. Jadi kalau kamu pengen dokter, kalau pengen dosen itu memang jalur akademis. Tapi kalau mau jadi pelawak ya dengan bakat. Kita nggak usah perlu sekolah, lebih penting kita nyantri baik atau seorang yang top. Oke, berikutnya lagi mas. Oke ini. Dan yang kedua, kalau pelawak dan sebagainya itu kembali ada beberapa hal yang harus kita pilih. Satu ya, pelawak itu teman-teman kalau mau jadi pelawak itu yang satu yang harus diniati adalah punya tekad yang sangat kuat. Pelawak itu benar-benar harus punya keinginan yang sangat kuat ya. Oke Pak, coba diklik Pak, itu agak manis begitu. Jadi pelawak itu harus punya tekad kuat. Karena pelawak itu berat ya teman-teman. Menurut saya pelawak itu profesi yang paling berat. Jadi jangan heran kalau suatu saat teman-teman itu terkait dengan pelawak itu adalah beban itu abot. Mohon maaf banget. Pelawak itu menurut saya profesi yang sangat-sangat luar biasa, profesi yang sangat di atas karena bebannya berat. Saya aja pas waktu jadi pelawak itu kadang rapinya lompo loh, karena cilik digedeke, bahasa gede diguyu wong gitu kan. Masa akhir banget ya cilik-cilik digedeke gitu. Bahkan bapak saya menentang, saya itu insinyur ya, lulusan teknik sipil. Bapak saya itu 2 tahun saya proses untuk meyakinkan. Bapak selalu bilang, wis bapak iya jatah PNS waktu itu. PNS gajinya waktu itu 650.000 tahun 97. 650.000 coba 650.000 sebulan. Saya melawak itu sekali waktu itu 500.000 tahun 97. Lah bapak waktu itu bilang pokoknya kamu jadi insinyur baik karena pelawak itu penghasilannya nggak mesti. Saya mungkin ya memang Pak, pelawak itu mangannya nggak mesti. Kadang KFC, kadang Pisaha, kadang kita sehari. Pelawak itu hidupnya pas-pasan. Saya nih yang punya Pak pas-pasan Pak. Pas pengen motor, satu motor. Pas pengen mobil, satu mobil. Terus bapak juga bilang, pokoknya gue PNS gue lah. PNS nomor second pasti. Tapi Pak, kalau lawak itu sekali lawak 500.000, 2 kali lawak 28 dari saya santai saya bilang dulu. Bapak selalu bilang, tapi kan penghasilan tetap ya lawak. PNS kan tetap. Iya Pak, tetap 500 second Pak. Saya bisa 500,5 juta dan sebagainya gitu. Jadi kita harus punya tekad kuat. Berikutnya Pak, next Pak. Oke. Ini ada teman saya langsung aja nanti lebih sharing aja. Banyak sih ini yang harus ditekuni lawak. 1, kalau lawak itu punya tekad dan mental kuat. Ini pengalaman saya pribadi. Wani getih, wani ngelih. Jadi saya ketika memutuskan melawak waktu itu sampai dengan anaknya Budi itu bilang ke bapak saya, Mas aku jalan tolong banget sampaikan ke bapak, saya tuh pengen jadi pelawak nih, jadi insinyur itu saya rapina. Pertama gula ini abot, mikirnya abot, baru bangun gedung, berapa tahun sih mikir, itu bermasalah kan gedung ini. Terus yang lawak sekali ngejob beres urusannya gitu. Terus waktu itu juga gitu, ya wes 1 mereka lawak 1 tahun dia pegang. Wani getih, wani ngelih. Teman-teman harus berani lapar, kemudian berani getih total. Jujur ya, ketika jadi pelawak pertama kali itu saya mikir job saya setahun cuma sekali. Itu perpisahan SMA. Nek ono perpisahan. Nek orang harus kondi. Nek aku ini kuat ya ngawang bojoku mosok makan setahun sekali. Akhirnya waktu itu aku mikir SMA itu tak lobby. Perpisahan ada, kemudian ada lustrum atau ada ulang tahun jobnya 2 kali. Mikir meneh piye soalnya kenapa penghasilan tetap jadi penyiar saja. Jadi penyiar radio dan sebagainya. Next Pak. Nah yang kedua seperti yang sebagai Mas Iben, lawak itu bisa dari turunan, tapi bisa juga teman-teman dari belajar. Belajar yang saya pahami itu dulu adalah yang seperti Mas Ben sampaikan tadi, ATM, amati, tirukan, modifikasi. Saya dari pelawak itu jujur dari zaman SD, om saya selalu nyetel kaset Junedi. Kaset Junedi itu selalu disetel terus sehingga saya waktu mikir, benar banget sih jadi pelawak itu katanya gawe guyu itu pahala dan sebagainya. Maka dari situ saya amati joki kayak ini, tirukan. Misalnya Junedi gelas
tugel reso digunglah apa tugel reso dilas terus blunter orang iso bungiris misalnya kuping kamu dibiping saya bikin yang beda misalnya hukum harus utamakan keadilan untuk masyarakat misalnya hakim hubungi aku kalau ingin menang kita otak-atik tapi kita variasikan. Next Pak. Yang berikutnya bergaul dan belajar dengan orang sukses. Ini kunci paling sederhana kalau teman-teman mau jadi apa? Jadi apapun ya itu ya. Saya dulu pengen jadi pelawak. Saya bergaul dengan Mas Marwoto, foto bareng, Tesi Srimulat, kemudian Mas Wisben, Mas Junet. Kalau Anda mau jadi seseorang yang sukses, dekati keinginan Anda. Saya jadi motivator, aku lalu seminar, aku foto karo bicaranya terus, gitu loh. Saya mau main sinetron, saat jadi KB. Maka ketika ada seorang figuran waktu itu tanya saya, Mas Tiawan main sinetron itu pakai casting? Alhamdulillah tidak. Kok bisa? Lah emang gimana Mas? Saya 10 tahun itu untuk tetap jadi figuran terus. Kesalahannya apa? Kesalahannya adalah Mas menginginkan hasil yang beda, tapi Mas gak ubah lingkungan. Jadi rata-rata ini teman-teman ya, kalau teman-teman jadi figuran, rata-rata ya perhatikan. Ketika ada syuting, makan, begitu makan boleh kalau figuran sama ekstra, bener nggak? Rata-rata gitu kan. Coba mulai besok ya. Kalau Anda makan itu, kesempatan makan itu sudah orang sutradara, sudah orang pemain. Lambat laun akrab, ketika ada ekstras yang butuh ngomong, Anda bisa direkomendasikan karena Anda mulai masuk di areanya pemain dan sutradara. Itu sederhana ya, tapi itu efek luar biasa. Berikutnya Pak. Nah, berikutnya lagi, teman-teman kalau mau sukses itu harus yang transformasi, menyesuaikan zaman. Mas Yuben itu salah satu contoh nyata ya, Mas Marwoto juga. Bagaimana dari tradisional trennya stand up, beliau bisa masuk stand up. Trennya bicarakan yang kekinian, beliau bisa mengikuti. Pelawak-pelawak yang sukses itu rata-rata pelawak-pelawak yang mengikuti perkembangan zaman. Coba Pak, berikutnya Pak. Oke, satu lagi. Terus. Oke, lagi sampai dekat terakhir. Nah, satu nih juga sebelum nanti kita buka lebih detail. Apa yang harus kita perhatikan kalau ingin jadi seseorang itu adalah ketika orang menyebut nama Anda, itu yang ingat di dalam benaknya apa? Contoh, ketika kita bilang sulap atau humor sama dengan Mas Wisben, misalnya identik. Saya waktu itu pilih motivator humor, sudah saya praktekkan juga. Dan teman-teman itu apa? Yang kira-kira jadi identik. Pelawak yang mungkin dari penari, Didi Towo misalnya, atau pelawak penari itu misalnya Mbak Tri. Nah, apa kira-kira yang membedakan? Ciri khas. Maka jangan ragu untuk terus belajar gitu teman-teman. Jadi ketika nanti kita mempelajari beberapa hal itu ada nilai plus, itu kita insya Allah punya harga yang beda ya. Saya sebetulnya juga dosen sehari-hari. Cuma ketika ketemu sama dosen, rata-rata mereka akan menyebut ini dosen tapi artis loh, gitu loh. Ketika saya ketemu artis, ini kata mereka loh ya, saya nggak pernah merasa ini artis tapi dosen. Jadi ada nilai plusnya apa? Teman-teman misalnya seorang bidan, mungkin bidan yang biduan misalnya gitu, bukan bidan yang biduan misalnya gitu. Ini apa sih nilai plusnya? Itu harus dicari. Nah, dalam mencari ini perlu proses ya teman-teman. Tadi banyak yang sudah disampaikan Mas Iben, ada beberapa proses yang komedi, tragedi, tambah waktu sama dengan lucu. Itu benar banget yang sampai Mas Iben. Karena ketika dulu tragedi, saat itu memang di Delok itu nggak lucu. Teman setelah berapa tahun kayak gempa tadi yang cerita Mas Iben benar-benar terjadi tuh. Teman saya ingat banget. Waktu dia cerita waktu itu saya rawani guyu, tapi saya kira tuh wani. Jadi pas gempa, teman saya waktu gempa buntu kabeh ambruk. Alhamdulillah banget dia tuh gempa. Omahnya tadinya kan miring. Begitu gempa itu udah dijejek. Wah, alhamdulillah Mas enggak. Tiba-tiba gempa susulan ambruk Mas. Jadi ada halnya kayak gitu. Ada beberapa teman yang kayak gitu ya. Terjadi itu hal yang ketika itu hal-hal yang mungkin sedih, tapi sisi lain juga jadi lucu. Mohon maaf ini kan ada beberapa teman yang tahu tuh. Ketika kisahnya penggembalian ya Mas Iben, penggembalian dalam seno. Ketika dalam seno Bapak, mereka ada yang nangis gitu loh. Saat itu kita jauh terharu banget loh. Tapi berapa tahun kemudian ketika saya mendengar berapa kabar kenapa nangis
nyicil motor kebetulan anak bencana anak musibah itu kan bayarin itu kan jadi cicilannya sebenarnya itu kan bisa hal yang kadang nggak kita pikirkan tapi ada hal yang seperti itu. Nah di lawak zaman sekarang itu kita harus hati-hati memilih beberapa materi yang kadang bisa kita terapkan tapi ada yang tidak. Saya sebagai pembuka itu juga